Masa sebelum Masehi, nenek moyang Nusantara adalah bagian penumpang kapal Nabi Nuh. Masa sebelum Masehi, suku Sunda menyebut agama nenek moyang mereka Kapitayan. Masa setelah Hijriah, pelabuhan rempah Nusantara adalah yang pertama kali mendapat berita Islam Arab. 625 m Islam sudah ada di Pelabuhan Barus. Zabaj adalah Jawa. 656 m Khalifah Utsman mengirim Muawiyah bin Abu Sufyan bertemu Ratu Shima. Wawa adalah Nusantara. 728 m utusan Khalifah Umar bin Abdul Aziz datang di Sriwijaya. 777 m Jeumpa kerajaan Islam pertama di Aceh. 800 m Borobudur dibangun untuk menghadang penyebaran Islam di Jawa. 850 m Prambanan dibangun untuk menghadang penyebaran Islam di Jawa. Selama 6-7 abad sejak kedatangan utusan Islam di Istana Ratu Shima, Islam di Jawa masa stagnan. Islam di Ternate, Tidore dan Aceh tidak banyak mengalami hambatan. 1257 m Nuruddin Kolano Islam Tidore. 1267 m Miurah Silu Kesultanan Islam. Singosari menolak memberikan pangeran dan upeti kepada Mongol. 1292 m Kunjungan Marco Polo di Samudera Pasai. 1293 m Serangan Mongol dinasti Yuan ke Jawa. Meriam Cetbang buatan Majapahit. Mudik pejabat Majapahit. 1322 m Kerajaan Jailolo Islam. 1337 m Bratalegawa Haji ke Mekah. 1345 m Ibnu Batuta singgah di Kesultanan Samudra Pasai, Al-Jawa. 1350 m Samudra Pasai diserang Majapahit. Islam tetap berkembang di bekas taklukan Majapahit. 1357 m Perang Bubat. 1360 m awal masuknya Islam di Papua. 1405 m Perjalanan Zhenghe atau Armada Cheng Ho. 1412 m Raja Mulai Sangya Igola Raja Buton memeluk agama Islam. 1414 m Pelabuhan Samudra redup oleh Pelabuhan Malaka. 1419 m Maulana Malik Ibrahim. 1453 m Konstantinopel jatuh ke tangan Muslimin Turki. 1465 m Sultan Ternate Zainal Abidin. 1465 m Kerajaan Banggai Abu Qasim, Prince Maulana Mandapar. 1470 m Sunan Gunung Jati. 1472 m Kerajaan Landa Islam Raden Iswara Mahayan Raden Abdul Kahar. 1475 m Pondasi Kesultanan Demak. 1480 m Kerajaan Iha Islam. 1490 m Murid Sunan Giri. Datuk RI Bandang. Tokoh penyebar Islam di Kalimantan, Makassar Bima. 1492 m Reconquista awal kristenisasi koloni Eropa. 1495 m Sultan Zainal Abidin belajar di pesantren Giri. 1496 m Ali Mughayat Shah dari Lamuri menaklukkan wilayah bekas Samudra Pasai ke dalam Kesultanan Aceh. 1507 m Raja Pidir konversi Kristen. 1511 m Kerajaan Malaka ditaklukkan Alfonso de Albuquerque. 1523 m Kesultanan Pasir Islam. 1526 m Demak membantu Pangeran Samudra menjadi Sultan Banjarmasin. 1526 m Banten Islam. 1527 m Kerajaan Majapahit musnah. 1527 m Kerajaan Pajajaran terisolasi di pedalaman. Aliansinya dengan Portugis dirusak oleh Fatahillah. 1528 m Syekh Nurdin asal Maroco berdagang di Dompu. 1635 m Sangaji Raja Dompu masuk Islam. 1529 m Kerajaan Aceh menang melawan Portugis. 1539 m invasi Kesultanan Aceh ke Tamiang dan Aru. 1543 m Gunung Penanggungan benteng terakhir elit Hindu-Buddha berhasil dikuasai Demak. 1584 m Senapati Ingalaga pendiri Kerajaan Mataram memeluk Islam. 1599 m Islam sudah ada di Banda Neira. 1605 m Lapatiwari Raja Lu memeluk Islam.
1605 Ulama Minangkabau Abdul Makmur Hatib Tunggal tiba di Pelabuhan Talo. 1613-1645 Persekutuan Solor Watan Lema, Nusa Tenggara Timur melawan Portugis. 1616 Penguasa Kerajaan Bone masuk Islam dengan peperangan. 1618 Kerajaan Dewa Majaparua, Utan, sebagai kerajaan terakhir Sumbawa yang bersedia masuk Islam. 1622 Panembahan Sorgi Raja Islam di Sukadana Kalbar. 1625 Sultan Agung menyerang Surabaya untuk legitimasi Islam atas Belanda. 1637 Peristiwa pembakaran kitab-kitab ajaran Wujudiyah atas fatwa dari Al-Raniri. 1640 Pangeran M. Jalaluddin bergelar Pangeran Sutakusuma menjadikan kerajaan Selimbau Islam. 1641 Aceh diperintah perempuan, Sultanah. 1652 Amangkurat I pembunuhan terhadap 56.000 ulama. 1685 Tradisi Tabot di Bengkulu. 1700 Selimbau Islam Pangeran Muhammad Jalaluddin. 1740 Kerajaan Mempawah Islam. 1780 Tayan Islam. 1800 Islam di Konawe. 1804 Islam di Manado terkait dagang dan pengaruh Kesultanan Ternate. 1815 Tambora meletus mengubur 3 kerajaan. 1816-1833 Tuanku Imam Bonjol menginvasi tanah Batak hasil siasat adu domba Belanda. 1822 Ketapang Islam. 1943 Pembantaian Mandor Pontianak Kalbar oleh tentara Jepang. Organisasi-organisasi Islam Indonesia sejak turun dari kapal Nabi Nuh. Nenek moyang Nusantara menyembah Tuhan Tunggal. Dan generasi-generasi selanjutnya selalu ada. Orang-orang yang konsisten dengan ajaran tersebut, tidak terpengaruh agama musyrikin animisme dan dinamisme macam Hindu, Buddha Delel. Hingga datangnya kitab terakhir dari Barat yaitu dari Semenanjung Arab. Mereka menyangka Hindu-Buddha adalah agama tertua di Indonesia. Padahal agama pertama di bumi Nusantara adalah agama Kapitayan, yaitu mempercayai Tuhan tidak berwujud dan gaib. Itulah kenapa mayoritas penduduk pribumi Nusantara Indonesia menolak ajaran Hindu-Buddha, karena bertolak berlawanan dengan ajaran Kapitayan. Ditambah lagi ajaran Hindu-Buddha dinilai rasis oleh nenek moyang Nusantara, karena menggunakan kasta hanya kalangan orang elit dan kaya saja yang dipandang, sedangkan rakyat biasa dipandang kasta rendah. Pelabuhan-pelabuhan adalah kawasan Nusantara yang pertama mendapat berita Islam Arab. 625 Pelabuhan Kerajaan Barus adalah pelabuhan yang ramai sejak masa Fir'aun mengimpor kapur Barus hingga awal Islam masuk Nusantara. Apa kamu pernah dengar tentang kota Barus di Sumatera Utara? Ternyata di sini ada peninggalan makam Islam yang ada sejak 600-an Masehi. Menurut Profesor Girolamo Grini, wilayah Zabaj adalah penyebutan orang-orang Arab kuno merujuk dari pelafalan bahasa Sanskerta dari wilayah Jabaj atau Javaka, yang mengarah pada penyebutan orang-orang India kuno atau Jambu Dwipa kepada orang-orang dari negeri Jawa Dwipa, yaitu sebuah negeri pulau yang terletak di sebelah utara negeri Lembah Indus yang berbatasan dengan Laut India dan Cina. Dari dokumentasi surat menyurat kekhalifahan Bani Umayyah yang disimpan di Museum Granada, Spanyol, diketahui jika Khalifah Utsman bin Affan ketika itu sempat mengutus armada lautnya yang dipimpin Muawiyah bin Abu Sufyan untuk melakukan ekspedisi mengenalkan Islam ke daratan Cina, termasuk ke Nusantara. Muawiyah bin Abu Sufyan ini sebelumnya telah mendengar kabar ada kerajaan Hindu di seberang lautan yang diperintah oleh seorang raja wanita yang bijaksana. Kerajaan tersebut adalah Kalingga yang dipimpin oleh Ratu Sima. Kemudian, armada laut yang dipimpin Muawiyah bin Abu Sufyan ini sempat singgah di pantai utara Jawa yang ketika itu berada dalam wilayah kerajaan Kalingga. Pamor Ratu Sima dalam memimpin kerajaannya sangat luar biasa dan amat dicintai rakyat jelata. Sang ratu juga menerapkan hukum yang keras dan tegas untuk memberantas pencurian dan kejahatan, serta mendorong agar rakyatnya senantiasa bersikap jujur. Hingga sampai pada saat Abu Abdullah Muhammad Al-Idrisi Al-Qurtubi Al-Hasani Al-Sabti atau lebih dikenal Al-Idrisi pakar geografi,
Kartografi dari dinasti Murobithun menggambarkan peta untuk Raja Sisilia. Raja Roger II menempatkan koordinat Kepulauan Wak-Wak pada lokasi yang bertepatan dengan Kepulauan Nusantara, khususnya Sumatera dan Jawa pada peta modern saat itu. Tahukah kamu pada abad 8 Masehi, Khalifah Umar bin Abdul Aziz pernah menerima surat dari kerajaan di Nusantara? Kerajaan itu adalah kerajaan Sriwijaya dengan raja pada saat itu bernama Sri Indrawarman. Surat itu datang disertai dengan beberapa hadiah khas dari Nusantara berupa rempah-rempah. Juga Sri Indrawarman menyampaikan jika ia ingin dikirimi ulama untuk mengajarinya ajaran Islam. Dan inilah isi surat tersebut. Dari raja-diraja yang merupakan keturunan dari ribuan raja yang memiliki permaisuri dari keturunan ribuan raja, yang di kandangnya memiliki ribuan gajah, yang memiliki wilayah 2 sungai yang mengairi Gaharu, Kayu Wewangian, Pala, dan Kamper, yang harumnya menyebar hingga jarak 12 mil. Kepada Raja Arab yang tidak menyekutukan Tuhan, aku mengirimkan kepada Anda hadiah yang tidak banyak tetapi hanya sebagai perkenalan, dan aku berharap Anda mengirimkan kepadaku seseorang yang bisa mengajarkan Islam dan memerintahkan aku dalam hukum Islam. Salam. Itulah tadi isi dari surat yang dikirimkan oleh Kerajaan Sriwijaya kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Wilayah Kerajaan Jempa meliputi perbukitan di sekitar Sungai Pedada hingga Pantai Krueng, Pausangan. Pusat kerajaan berada di Desa Blangsupeng. Candi ini dibangun pada masa Maharaja Samaratungga dan dilanjutkan oleh putrinya Ratu Pramodarwardhani pada kurun tahun 800 sampai 850. Perencanaan dan rintisan proyek Borobudur telah dimulai oleh pendahulunya, yakni Raja Dharanindra dan Samaragrawira. Candi Prambanan mulai dibangun oleh Rakai Pikatan sekitar tahun 850 Masehi sebagai tandingan atas kompleks percandian Buddha, Candi Borobudur dan Candi Sewu. Pembangunan candi ini menjadi tanda kembali berkuasanya Wangsa Sanjaya atas Jawa. Hal ini terkait persaingan wangsa kembar yang saling berbeda keyakinan. Wangsa Sanjaya penganut Hindu dan Wangsa Shailendra penganut Buddha. Selama 6-7 abad sejak kedatangan utusan Islam di Istana Ratu Shima, penyebaran Islam di Jawa mengalami masa stagnan karena kuatnya persekusi penguasa musyrikin Jawa terhadap pemeluk Islam, hingga munculnya Kesultanan Demak yang melindungi para muslimin. Sedang penguasa Barus tidak begitu menekan penyebaran Islam di wilayahnya. Tsunami 1200 m membuat pelabuhan Barus rusak total dan tidak berfungsi. Lalu muncullah Kesultanan pertama di Aceh yaitu Samudra Pasai 1267 m. Pelabuhan Samudra menggantikan kejayaan Pelabuhan Barus. Penduduk Ternate semakin heterogen dengan bermukimnya pedagang Arab, Jawa, Melayu, dan Tionghoa. Oleh karena aktivitas perdagangan yang semakin ramai, ditambah ancaman yang sering datang dari perompak, maka atas prakar Sambo Mole guna memimpin Tomona, diadakan musyawarah untuk membentuk suatu organisasi yang lebih kuat dan mengangkat seorang pemimpin tunggal sebagai raja. Tahun 1257, Momole Chiko, pemimpin Sampalo, terpilih dan diangkat sebagai Kolano atau raja pertama dengan gelar Bab Masur Malamo. Kerajaan Gapi berpusat di kampung Ternate yang dalam perkembangan selanjutnya semakin besar dan ramai sehingga oleh penduduk disebut juga sebagai Gamlamo atau kampung besar. Belakangan orang menyebut Gamlamo dengan Gamalama. Semakin besar dan populernya kota Ternate sehingga kemudian orang lebih suka mengatakan kerajaan Ternate daripada kerajaan Gapi. Nama Samudra Pasai merupakan gabungan dari nama 2 kota, yaitu Samudra dan Pasai. Kesultanan Samudra Pasai dirintis oleh Merah Silu pada abad ke-13 atau sekitar tahun 1267. Kertanegara dikenal sebagai raja ambisius dan berani. Ketika Kubilai Khan mengirim utusan ke Singasari, Kertanegara memotong telinga utusan itu dan mengusirnya. 1292 Marco Polo, dalam perjalanannya dari Beijing ke Persia, mengunjungi kerajaan Verleye, Perlak, Basma, Pasai, Samara, Samodra, Dagrayan, Nagopidi, Lambri, Lamuri, dan Fansur, Barus. Samudra Pasai memberikan penghormatan atau upeti kepada Mongol. Marco Polo menyebutkan bahwa kerajaan Samudra Pasai dipimpin oleh seorang sultan dan penduduknya sudah memeluk agama Islam. Mengetahui kalau pasukan Mongol dah sampai Nusantara, Raden Wijaya kemudian ngakalin mereka dengan menawarkan bantuan buat gebugin Jayakatwang.
Pimpinan Mongol yang bodoh pada saat itu percaya aja sama akal bulus Mangwijaya. Kemudian, terjadilah baku hantam seru antara Jayakatwang versus Mongol dan Raden Wijaya. Pengeroyokan itu membuat Jayakatwang babak belur dan kerajaannya hancur. Seperti biasa, setelah menang perang, pasukan Mongol pasti ngefli dengan mabok-mabokan. Tak mau hilang kesempatan, Mangwijaya lalu membantai pasukan Mongol pas mereka lagi teler. Pasukan Mongol pun gak bisa melawan dan terbantai dengan easi. Akhirnya, mereka memilih kabur tercepirit-cepirit meninggalkan Nusantara selama-lamanya. Diketahui pembuatan senjata bubuk mesiu di Kepulauan Nusantara telah dikenal setelah gagalnya invasi Mongol ke Jawa, yang kemudian menghasilkan senjata bernama cetbang. Lalu senjata api pertama di Nusantara bernama bedil tombak, yang tercatat pernah digunakan oleh orang Jawa pada tahun 1413. Kerajaan Majapahit mempelopori penggunaan senjata bubuk mesiu, seperti dalam serat Dharma Gandul, yang menyebutkan kalau pasukan Majapahit menggunakan senjata bubuk mesiu ketika bertempur dengan pasukan Giri. Kemudian setelah pertengahan abad ke-15, ilmu membuat senjata api dibawa oleh orang dari negara-negara Islam di Asia Barat. Sebelum kedatangan Portugis di Asia Tenggara, para pribumi sudah memiliki senjata api sendiri yang dinamakan arquebus Jawa. Lalu catatan Tome Piras tahun 1513 menceritakan tentang pasukan Jawa yang berjumlah 200.000 orang, yang mana 2.000 diantaranya adalah penunggang kuda dan 4.000 seorang penembak. Selain itu, Duarte Barbarossa pada tahun 1514 mengatakan kalau penduduk Jawa saat itu adalah ahli dalam pembuatan dan pemakaian senjata bubuk mesiu. Mereka membuat banyak meriam kecil atau cetbang, senapan panjang, arquebus, api Yunani, dan meriam. Senjata bubuk mesiu dari Nusantara juga pernah disebut oleh beberapa ilmuwan Cina era dinasti Ming dan Qing, seperti Chu Dajun yang berkata kalau senjata selatan khususnya meriam Jawa diibaratkan sebagai panah yang kuat yang digantungkan dari bahu mereka dengan tali dan mampu menembus beberapa baju besi berat. Teknologi senjata api di Asia Tenggara semakin meningkat setelah Portugis menguasai Malaka pada awal abad ke-16 Masehi, sampai akhirnya muncul senjata api Melayu yang bernama Istinggar, yang dibuat oleh para pembuat senjata Melayu yang dikatakan sejajar dengan kualitas Jerman. Mudik sudah ada sejak zaman Majapahit dan Mataram Islam. Sejarah mudik bermula dari kekuasaan Majapahit yang luas hingga Sri Lanka dan Semenanjung Malaya. Untuk menjaga wilayah kekuasaannya yang sangat luas ini, sang raja menempatkan pejabatnya di berbagai daerah. Suatu waktu, pejabat-pejabat itu pulang untuk menghadap raja dan mengunjungi kampung halamannya. Hal yang sama juga dilakukan oleh Mataram Islam untuk menjaga wilayah kekuasaannya. Di Mataram Islam, pejabatnya pulang secara khusus ketika Idul Fitri datang. Kedua hal itulah yang menjadi asal mula tradisi mudik di Indonesia. Kerajaan Jailolo, atau juga yang dikenal Kesultanan Jailolo, berdiri pada tahun 1300-an, diawali dengan adanya persekutuan Moti, yang digagas oleh Sultan Sida Arif Malamu. Persekutuan Moti menjadi dasar Kesultanan Jailolo dalam menjalankan pemerintahannya. Para sultan di Kepulauan Maluku menetapkan Persekutuan Moti pada tahun 1322. Persekutuan Moti membagi wilayah di Halmahera, Maluku, Raja Ampat, sampai Kepulauan Sula kepada beberapa kesultanan, yaitu Kesultanan Ternate, Kesultanan Tidore, Kesultanan Bacan, dan Kesultanan Jailolo. Dengan pembagian kekuasaannya, berupa Kesultanan Ternate sebagai penguasa tertinggi, Kesultanan Tidore yang menguasai daratan dan pegunungan, Kesultanan Bacan berkuasa di wilayah Tanjung, dan Kesultanan Jailolo berkuasa di wilayah Teluk. Kesultanan Jailolo adalah satu-satunya kerajaan atau kesultanan di Maluku Utara yang pusat pemerintahannya di Pulau Halmahera. Pertama adalah Nuruddin yang berkuasa pada tahun 1334, serta yang kedua adalah Hasan Shah pengganti Nuruddin yang berkuasa pada tahun 1373. Kedua kolano ini belum menggunakan gelar sultan, sekalipun dapat dipastikan bahwa agama Islam telah masuk di lingkungan kerajaan Tidore pada saat itu.
Gelar Sultan baru disandang oleh Calyati yang berkuasa antara tahun 1495 hingga tahun 1512. Pembimbing spiritual Sultan ini adalah Syekh Mansur yang memberinya nama Jamaluddin, sehingga ia dikenal dengan nama Sultan Jamaluddin. Dewa Bratalegawa merupakan seorang saudagar asal Indonesia yang hijrah ke Arab Saudi dan memeluk agama Islam, serta menikah dengan wanita Arab bernama Farhana binti Muhammad. Dialah orang pertama Sunda yang memeluk Islam sekaligus orang yang pertama kali melakukan ibadah haji. Selanjutnya ia dikenal dengan sebutan Haji Purwa, karena orang pertama yang berhaji dari kerajaan Galuh. Ibnu Battuta adalah seorang penjelajah yang telah berlayar dari Maghribi hingga ke Cina. Ibnu Battuta bukanlah orang pertama yang datang ke Samudra Pasai. Pada masa-masa tersebut, para pedagang Samudra Pasai banyak yang berlayar hingga ke semenanjung Arab. Begitupun sebaliknya, informasi tentang Samudra Pasai dan jalur pelayarannya sangat memadai di kalangan pada pedagang Arab. Ibnu Battuta menulis Samudra Pasai sebagai kerajaan Muslim berdaulat yang berada di Pulau Sumatera. Ibnu Battuta hanya beberapa minggu berkunjung di Samudra Pasai. Sultan Ahmad Malik Az-Zahir pun menyiapkan siasat keji untuk putra keduanya, yaitu Tun Abdul Jalil, sama seperti yang pernah dilakukan terhadap anak sulungnya, yaitu Tun Beraim Bapa. Nyawa pangeran kedua pun dihabisi dan mayatnya ditenggelamkan ke laut. Sementara itu, rombongan Raden Galuh Gemerencang akhirnya tiba di Samudra Pasai. Sang putri terkejut mendengar kabar dari orang-orang kepercayaannya Tun Abdul Jalil bahwa calon suaminya itu telah dibunuh atas perintah Sultan Ahmad Malik Az-Zahir. Raden Galuh Gemerencang yang jiwanya terguncang jelas sangat sedih. Ia lalu menenggelamkan diri ke laut di mana jenazah Tun Abdul Jalil dibenamkan sebelumnya. Rombongan pengawal yang mengiringi sang putri segera kembali ke Jawa untuk melapor kepada Raja Hayam Wuruk dan Mahapatih Gajah Mada tentang kejadian tragis tersebut. Demikian dikisahkan dalam Hikayat Raja Pasai bagian ketiga. Hikayat Raja Pasai dalam bab yang sama melanjutkan cerita ini. Setelah mendapat laporan dari para pengiring Raden Galuh Gemerencang, Putri Majapahit yang mengakhiri hidupnya di Samudra Pasai, juga kekejaman Sultan Ahmad Malik Az-Zahir, Raja Hayam Wuruk murka, begitu pula dengan Gajah Mada. Hayam Wuruk pun memerintahkan Gajah Mada untuk segera menghimpun pasukan dan bergegas berangkat ke ujung barat sana. Slamet Muljana dalam buku Runtuhnya Kerajaan Hindu Jawa dan Timbulnya Negara-Negara Islam di Nusantara menuliskan dengan cukup rinci serangan dan siasat Gajah Mada ke Samudera Pasai ini. Singkat cerita, pertempuran pun tak terhindarkan. Majapahit ternyata lebih unggul dari tuan rumah. Dalam situasi yang semakin gawat, karena pasukan Majapahit kian merangsek ke pusat istana, Sultan Ahmad Malik Az-Zahir terpaksa menyelamatkan diri. Ia melarikan diri ke suatu tempat bernama Menduga, yang berlokasi kira-kira 15 hari perjalanan dari ibu kota Samudra Pasai. Serangan Majapahit itu menjadi awal dari keruntuhan Kesultanan Samudra Pasai di Aceh. Walau berhasil dikalahkan oleh serangan Majapahit, akan tetapi wilayah Pasai justru semakin berkembang dan dapat menjadi pusat kegiatan intelektual Islam. Namun kegemilangan Gajah Mada pun meredup ketika perang bubat pada tahun 1357 Masehi. Pada perang tersebut, terjadi pertempuran tidak seimbang antara pasukan Majapahit dengan pasukan kerajaan Sunda, yang akhirnya menimbulkan banyak korban dari Sunda. Menurut Raja Patipi ke-16 Haji Ahmad Iba, Islam masuk ke tanah Papua sejak 17 Juli 1224 Masehi. Disebarkan oleh Syekh Iskandar Shah atas mandat Syekh Abdul Rauf dari Kerajaan Pasai, dan Al-Quran merupakan peninggalan Raja Satu Patipi yang didakwahi pertama kali oleh Syekh Iskandar Shah. Selama 7 kali ekspedisinya, Laksamana Cheng Ho selalu mengunjungi Indonesia. Salah satu buktinya adalah ketika ia pernah berkunjung ke Samudra Pasai dan memberikan lonceng cakra donya kepada Sultan Aceh. Pada tahun 1415, Laksamana Cheng Ho juga berlabuh di Muara Jati, Cirebon. Ia kemudian menghadiahi beberapa barang khas Tiongkok kepada Sultan Cirebon.
Salah satu pemberiannya adalah piring bertuliskan ayat kursi. Bukti lain adalah kelenteng Sampokong serta patung yang disebut Mbah Ledakar Juragan Dampo Awang Sampokong. Pada masa pemerintahan Raja Wikramawardhana, Laksamana Cheng Ho juga pernah mengunjungi kerajaan Majapahit. Yang melantik Sultan Buton yang pertama memeluk Islam, bukan Syekh Abdul Wahid tetapi guru beliau yang sengaja didatangkan dari Patani. Raja Halu Oleo setelah ditabalkan sebagai Sultan Kerajaan Islam Buton pertama, dinamakan Sultan Murhum. Selain pendapat yang menyebut bahwa Islam datang di Buton berasal dari Johor, ada pula pendapat yang menyebut bahwa Islam datang di Buton berasal dari Ternate. Kerajaan Malaka didirikan oleh Parameswara, seorang pangeran Hindu keturunan Palembang. Kerajaan Malaka merupakan kerajaan Islam kedua di Asia Tenggara. Kerajaan ini cepat berkembang bahkan mengambil alih pelayaran dan perdagangan dari Kerajaan Samudera Pasai. Selain menginformasikan pola dakwah Maulana Malik Ibrahim, Kiai Haji Agus Sunyoto dalam buku Atlas Wali Songo ini juga menginformasikan berbagai hal tentang kekeliruan yang terjadi atas sejarah Maulana Malik Ibrahim. Bahkan, lanjut Kiai Haji Agus Sunyoto, telah disusun silsilah spekulatif Syekh Maulana Malik Ibrahim yang mengaitkannya dengan golongan Alawiyin. Jika kita melihat berdasarkan pembacaan epigraf asal Prancis, atas tulisan pada prasasti makam Syekh Maulana Malik Ibrahim disebutkan bahwa almarhum yang bernama Maulana Ibrahim yang wafat pada hari Senin 12 Rabiul Awal 822 Hijriah atau 8 April 1419 Masehi berasal dari Kashan, sebuah tempat yang berada di daerah Persia, Iran. Kota Konstantinopel didirikan oleh Kaisar Romawi Konstantin pertama pada tahun 324 Masehi dan bertindak sebagai ibu kota Kekaisaran Romawi Timur, atau Kekaisaran Bizantium seperti yang kemudian dikenal selama lebih dari 1000 tahun. Meskipun kota itu mengalami banyak serangan, pertahanan legendarisnya adalah yang paling tangguh di dunia kuno dan abad pertengahan. Namun, itu tidak bisa menahan meriam perkasa Sultan Utsmani Mehmed II, dan Konstantinopel ditaklukkan pada hari Selasa, tanggal 29 Mei tahun 1453 Masehi. Kerajaan Banggai sudah dikenal sejak zaman Majapahit dengan nama Benggawi, setidaknya dapat dilihat dari tulisan seorang pujangga Majapahit yang bernama Empu Prapanca dalam bukunya, Nagara Kretagama, Bertari Caka 1478 atau tahun 1365 Masehi, yang dimuat dalam seuntai syair nomor 14 bait kelima sebagai berikut. Raja pertama kerajaan Banggai adalah Abu Kasim yang merupakan anak dari Adi Cokro, seorang panglima perang dari kerajaan Ternate. Sunan Gunung Jati tiba di Cirebon sekitar tahun 1470. Saat itu, Pangeran Cakrabuana menyambutnya dengan hangat dan menyerahkan kekuasaan kepadanya, karena menganggap Sunan Gunung Jati lebih mumpuni dalam menyebarkan Islam dan memimpin masyarakat. Penyerahan kekuasaan ini bukan hanya simbolik, tetapi juga mencerminkan perpindahan ideologi dari pengaruh Hindu-Buddha menuju Islam yang lebih egaliter dan berbasis ajaran Tauhid. Pada tahun 1479, Sunan Gunung Jati secara resmi mendirikan Kesultanan Cirebon. Peristiwa ini menandai titik balik besar dalam sejarah kawasan tersebut. Pada masa pemerintahan Raden Abdul Kahar, pusat pemerintahan berada di Munggu Ayung. Pada masa pemerintahan Raden Kesuma Agung Muda, yakni pada tahun 1703 hingga 1709, pusat pemerintahan kerajaan Landak dipindahkan ke Bandung. Tahun 1475, oleh Prabu Brawijaya V, Raden Fatah kemudian diberi sebuah daerah yang bernama Gelagahwangi. Demak pun tumbuh menjadi kota pesisir dengan pelabuhan yang ramai. Setelah Majapahit runtuh, Demak pun mengambil alih kepemimpinan. Ada dua kerajaan yang terkenal, yaitu Ihad dan Honimoa. Kedua kerajaan Islam yang cukup berpengaruh ini sempat dikenal sebagai Sapanoloa, artinya dua sampan atau dua perahu. Yang dimaksudkan ialah Pulau Saparua mempunyai dua jazirah yang besar yang di atasnya berkuasa dua orang raja dengan tanahnya yang sangat luas itu, yaitu di sebelah utara Raja Ihad dengan kerajaannya dan di sebelah tenggara Datuk Ri Bandang, tokoh penyebar Islam di Indonesia Timur.
Ulama dari Minangkabau yang menyebarkan Islam ke Kutai dan Goa Talo adalah Datuk Ri Bandang. Sosok yang memiliki nama asli Abdul Makmur ini lahir di Koto Tengah, Minangkabau pada abad ke-16. Abdul Makmur alias Hatib Tunggal kemudian dikenal sebagai satu dari 3 ulama yang berjasa melakukan penyebaran agama Islam di Kepulauan Sulawesi. Sejak akhir abad ke-16, ia juga aktif berdakwah dan mengislamkan kerajaan-kerajaan di wilayah timur Indonesia, seperti di Kutai dan Kerajaan Bima, Nusa Tenggara Barat. Sebelum menjadi tokoh sentral dalam pengislaman beberapa daerah di Indonesia Timur, Datuk Ri Bandang adalah santri Sunan Giri. Bersama 2 ulama lainnya yakni Datuk Sulaiman dan Datuk Ri Tiro. Namun karena beberapa faktor, akhirnya pada 2 Januari 1492, Islam dapat ditaklukkan dan mengharuskannya keluar dari Spanyol. Kekalahan ini disebabkan 2 faktor. Pertama, adanya perpecahan serius di kalangan umat Islam. Kedua, bersatunya umat Kristen di kawasan utara Spanyol untuk melawan Islam. Kesultanan Aceh didirikan oleh Sultan Ali Mugayat Shah pada tahun 1496. Pada awalnya kerajaan ini berdiri atas wilayah Kerajaan Lamuri, kemudian menundukkan dan menyatukan beberapa wilayah kerajaan sekitarnya mencakup Daya, Pedir, Lidi, Nakur. Pada tahun 1511, Portugis menakluki Malaka. Waktu kemudian sebelumnya dia telah menakluki Pasai. Sebelumnya tahun 1507 telah menakluki Pedir. Sehingga Raja Pedir telah masuk Kristen. Pedir pun telah menjadi daerah negeri Kristiani pada saat itu. Di mana De Aurojo telah masuk ke Pedir tahun 1509. Sehingga waktu Alfonso de Albuquerque datang tahun 1511, dia singgah dulu di Pedir karena telah ada orang Portugis di sana. Tahun 1521 Masehi, masuk rombongan ekspedisi Islam dari Giri, Jawa Timur yang dipimpin oleh Abu Mansur Indrajaya, yaitu murid dari Sunan Giri yang kemudian pada tahun 931 Hijriah atau 1524 Masehi, ia menikah dengan Ratu Putri Petung dan mengislamkannya, sehingga dari sinilah muncul cikal bakal Islam berkembang di wilayah Pasir. Ekspedisi Sultan Trenggana ke Banjarmasin. Tidak puas hanya dengan menaklukkan wilayah Jawa, Sultan Trenggana sampai melakukan ekspedisi ke Banjarmasin guna memperluas wilayah jajahannya. Ekspedisi ke Banjarmasin ini terjadi pada tahun 1526. Diduga pada tahun ini Sultan Trenggana alias Tungkalo telah mengirimkan 1000 pasukan untuk membantu Pangeran Samudra berperang melawan pamannya, Pangeran Tumenggung, penguasa kerajaan negara Daha. Akhirnya kemenangan diraih oleh Pangeran Samudra sebagai Sultan Banjarmasin I, sedangkan Pangeran Tumenggung diizinkan menetap di pedalaman, yaitu daerah Alai dengan 1000 penduduk. 1526 Masehi, Sunan Gunung Jati berhasil menguasai Banten. Sejak saat itu, Banten tumbuh menjadi kerajaan Islam dengan pusat pemerintahan terletak di ujung barat Pulau Jawa. Sempat terjadi peperangan antara Demak melawan Majapahit. Serbuan Demak pada 1517 di bawah pimpinan Pati Unus, 1488-1521, membuat perekonomian Majapahit lumpuh. 1 dekade berselang, tahun 1527, Majapahit benar-benar musnah. Serangan Kesultanan Demak, yang kala itu dipimpin Sultan Trenggana, 1521-1546, adik Pati Unus, memungkasi riwayat Majapahit. Setelah itu, Kesultanan Demak mengambil alih wilayah-wilayah kerajaan Majapahit yang masih tersisa, sekaligus memantapkan diri sebagai kekuatan utama baru di Jawa. Kerajaan Pajajaran merasa terancam oleh tekanan kesultanan di sebelah timur mereka, yaitu Demak. Untuk mengatasi ancaman itu, Pajajaran mengizinkan Portugis untuk membangun kantor dagang dan benteng di pelabuhan utama Sunda Kelapa. Ketika itu, Portugis sudah berhasil menguasai Kesultanan Malaka dan mengendalikan perairan di sekitarnya. Benteng pertahanan di Sunda Kelapa itu dianggap sebagai bentuk provokasi oleh Sultan Trenggono, pemimpin Demak. Tidak menunggu lama, Sultan Trenggono mengirim pasukan Demak menyerbu Sunda Kelapa. Penyerbuan ke Sunda Kelapa itu dipimpin oleh Fatahillah. Bukan hanya di darat,
Dari lautan, Angkatan Laut Kesultanan Demak mengepung Sunda Kelapa dengan puluhan kapal-kapal perang. Tahun 1527, tepatnya 22 Juni, pasukan Demak akhirnya berhasil menguasai Sunda Kelapa. Fatahillah, pemimpin penyerbuan tersebut, kemudian mengubah nama Sunda Kelapa menjadi Jayakarta. Ketika Syekh Nurdin, seorang ulama terkemuka keturunan Arab Maghribi, menginjakkan kakinya di bumi Dompu sekitar 1528 untuk menyebarkan Islam sambil berdagang, saat itu Dompu di bawah pemerintahan Raja Bumi Lumanai yang bergelar Dewa Mawataho. Kala itu Dompu belum mengenal Islam, masih menganut ajaran Hindu, sebab saat itu kerajaan Dompu masih di bawah kekuasaan kerajaan Majapahit, Raja Hayam Wuruk, dengan Mahapatih Sang Gajah Mada Amurwabumi. Kehadiran Syekh Nurdin di kerajaan Dompu tampaknya mendapat simpatik dari rakyat Dompu, terutama Raja Dompu saat itu. Bahkan lambat laun ajaran Islam yang dibawa oleh Syekh Nurdin dengan cepat dapat diterima oleh rakyat kerajaan Dompu, termasuk dari kalangan istana, bangsawan. Kemenangan demi kemenangan itu membuat kerajaan Aceh semakin kuat karena mendapatkan banyak barang rampasan berupa peralatan perang. Akhir hidup Sultan Ali Mughayat Shah. Pada tahun 1529, kerajaan Aceh sebenarnya tengah mengadakan persiapan untuk menyerang Portugis di Malaka. Akan tetapi, niatan itu urung dilakukan karena Sultan Ali Mughayat Shah lebih dulu wafat pada tahun 1530. Perang Aceh dan Batak 1539 adalah sebuah invasi yang dilancarkan oleh Kesultanan Aceh terhadap dua kerajaan Batak di Sumatera, yaitu Tamiang dan Aru. Tamiang yang mengetahui bahwa akan digempur Aceh meminta bantuan Portugis di Melaka, begitupun dengan Aru, walau Tamiang dan Aru tidak bersekutu. Tamiang menangkap mata-mata Aceh dan menyuruhnya memberitahukan posisi pasukan Aceh di Seikuruk yang berjumlah 20.000 orang. Perang pun pecah yang diawali serbuan meriam dan senapan dari pihak Tamiang. Pasukan Aceh pun terdesak, mereka dikejar oleh pasukan Tamiang, dan perang pun berakhir pada tengah hari. Aceh kehilangan 15.000 pasukan. Namun keadaan menjadi berbalik ketika armada bantuan Aceh tiba. Aceh bersama armada sekutunya pun berbalik menyerang Tamiang. Armada Aceh menggempur Tamiang secara terus-menerus. Hingga akhirnya membuat Tamiang harus tunduk kepada Kesultanan Aceh. Mengetahui Tamiang telah jatuh, Portugis mengirim utusan ke Aru. Mereka membawa senjata berupa mesiu, granat, peluru meriam senapan, dan 6.000 pasukan, dan 41 meriam sebagai persiapan untuk melawan Aceh. Armada Aceh berupa 160 kapal perang dan 20.000 tentara di bawah pimpinan Khairuddin Muhammad, Mahmud Khan, dan Kuti Ali Marakar tiba di kota Aru. Akhirnya perang penentuan dimulai.
in the name of the God. November 1959, ibu kota Aru jatuh dan sultannya dieksekusi, negara Aru lalu dianeksasi dan diduduki oleh sebuah garnisun Aceh sebanyak 800 orang di bawah Sapati Diraja, seorang muslim dari Luzon. Gunung Penanggungan, Trawas, Mojokerto, Jawa Timur tercatat ada sekitar 130 lebih bangunan purbakala dalam bentuk punden berunda, gua pertapaan, gapura, serta pemandian dan jalan kuno. Merupakan pusat kerajaan-kerajaan Medang, Kahuripan, Jenggala, Kediri, Singhasari, dan Majapahit. Gunung Penanggungan merupakan benteng para petinggi religius Hindu Jawa yang ditundukkan pasukan Demak pada tahun 1543. Karena masih dianggap sebagai senopati utama Pajang di bawah Sultan Pajang, Kerajaan Mataram Islam mulai bangkit di bawah kepemimpinan Panembahan Senopati. Kerajaan ini lalu memperluas wilayah kekuasaannya dari Pajang, Demak, Tuban, Madiun, Pasuruan, dan sebagian besar wilayah Surabaya. Pada tahun 1599, armada Belanda di bawah pimpinan Admiral Jacob van Remsker datang ke Pulau Banda Besar. Kedatangan mereka mendapatkan perlawanan dari penduduk yang telah beragama Islam. Mereka memberikan perlawanan dengan senjata seadanya. Tentu hal ini bisa ditepis dengan mudah oleh Belanda. Di bawah pimpinan guru Islam, Tuan Nirawati Watro, dibantu 2 orang hatib bernama Nura Hasan dan Nira Mahmud, juga 2 orang kapitan, Taman Bustami dan Mai Taman, dan orang kaya Patikiat, serta 40 orang pengikutnya pindah ke Pulau Neira. Akhirnya, setelah 3 kali menguji kesaktian, Raja Luwula Patiwari pun takjub dengan kesaktian Datuk Sulaiman. Dia lalu mempersilahkan Datuk menyampaikan risalah tujuannya datang ke rumah Raja. Saat itu juga, Datuk mengajak Raja untuk memeluk Islam. Melalui dialog panjang siang dan malam, akhirnya Raja Luwu dan seisi istana menerima ajaran Islam. Datuk Sulaiman pun menuntun mereka membaca 2 kalimat syahadat. Bagi Sultan Alauddin, Islam merupakan kebenaran dan bajik, sehingga harus disampaikan kepada raja-raja lainnya. Beberapa kerajaan menyambut baik utusan Sultan Alauddin dan menerima Islam bukan hanya sebagai agama raja, tetapi juga agama negara. Beberapa kerajaan yang menyambut baik utusan Sultan Alauddin adalah Sawito, Balanipa, Bantaeng, dan Selayar. Namun, ada juga beberapa kerajaan yang menolak utusan Sultan Alauddin. Beberapa kerajaan yang menolak utusan Sultan Alauddin adalah yang berada di tanah Bugis, seperti Bone, Wajo, Sopeng, dan Sidenreng. Diterangkan dalam sejarah masuknya Islam ke Solor pada abad ke-15, identik dengan kehadiran Shahabuddin bin Ali bin Salman al-Farisi yang dikenal sebagai Sultan Menanga, seorang ulama pedagang yang berasal dari Palembang. Di masa lalu di Pulau Solor, Adonara, dan Lomblem pernah menjadi lokasi berdirinya 5 kerajaan kecil yang dibangun masyarakat Muslim. 5 kerajaan kecil itu yakni Kerajaan Lohayong, Kerajaan Lamakera, Kerajaan Lamahala, Kerajaan Terong, dan Kerajaan Labala. Selanjutnya mereka disebut Persekutuan Solor Watan Lema atau Negeri 5 Pantai. Selanjutnya, Karangnyeri Goa mengundang seluruh negeri Palili, daerah bawah Ambone, untuk mengucapkan syahadat sebagai tanda bahwa seluruh orang Bone telah menerima agama Islam. Setelah itu, Karangnyeri Goa kembali ke negerinya. 1 tahun setelah orang Bone menerima Islam,
Raja Bonala Tenripale berangkat ke Talok menemui Datuk Ribandang sekaligus mempelajari Islam. Di sanalah ia diberikan gelar dengan nama Sultan Abdullah. Islam yang masuk ke Sumbawa dibawa oleh Sunan Prapen dari Gresik. Sunan Prapen terlebih dahulu menyebarkan agama Islam di Pulau Lombok pada paruh pertama abad ke-16 Masehi. Setelah dari Lombok, Sunan Prapen menuju ke timur dan masuk ke Sumbawa. Informasi tentang masuknya Islam ke Sumbawa ini dikonfirmasi melalui catatan Duarte Barbosa, pelaut Portugis. Di Sumbawa, Sunan Prapen menyebarkan agama Islam ke Taliwang, Seran, dan Bima. Beberapa catatan lainnya menunjukkan tentang relasi antara Kesultanan Goa Talo dengan Sumbawa. Relasi yang bermula dari perdagangan itu juga turut serta membawa para mubalik dari Goa untuk menyebarkan agama Islam di Sumbawa. Catatan klasik tentang Sumbawa memang tidak banyak ditemukan, begitu halnya tentang ihwal berdirinya Kesultanan Sumbawa. Pengaruh Islam mulai masuk ketika ibu kotanya dipindahkan ke Sukadana. Sultan Muhammad Syaifuddin, yang berkuasa antara tahun 1622 sampai tahun 1665 menjadi raja pertama yang bergelar Sultan. Upaya kerajaan Tanjung Pura untuk bertahan dengan memindahkan ibu kotanya ternyata berhasil. Kerajaan ini tetap ada, bahkan ketika masa penjajahan kolonial Belanda ataupun Jepang. Peninggalan Kerajaan Tanjung Pura. Salah satu peninggalan Kerajaan Tanjung Pura yang masih berdiri hingga saat ini adalah Keraton Muhammad Saunan. Mataram gencar menyerang Surabaya, tapi selalu menemui kegagalan. Ketika menjadi raja pada 1613, Sultan Agung menerapkan taktik lain. Untuk memutus jalur logistik, daerah-daerah sekitar Surabaya dikuasai. Sementara untuk menembus benteng Surabaya yang kokoh, Sungai Brantas disumbat sehingga air mengalir sedikit. Lalu diceburkan bangkai binatang agar air berbau busuk dan buah aren yang menyebabkan gatal-gatal. Rakyat Surabaya menderita. Surabaya akhirnya takluk pada 1625. Al-Raneri berperan penting saat berhasil memimpin ulama Aceh menghancurkan ajaran tasawuf falsafinya Hamzah Al-Fansuri yang dikhawatirkan dapat merusak akidah umat Islam, terutama yang baru memeluk Islam. Tasawuf falsafi berasal dari ajaran Al-Hallaj Ibnu Arabi yang khas dengan doktrin Wihdatul Wujud, yaitu menyatukan kewujudan dan fana fillah. Seseorang wali mungkin mengeluarkan kata-kata yang lahiriahnya menyimpang dari syariat Islam. Maka oleh mereka yang tidak mengerti hakikat ucapan-ucapan tersebut, dikhawatirkan dapat membahayakan akidah dan menimbulkan fitnah. Kerajaan Selimbau berubah menjadi kerajaan Islam pada masa pemerintahan Raja yang ke-20, yakni Pangeran Muhammad Jalaluddin yang bergelar Pangeran Sutakusuma. Pada masa ini, Raja mengirim utusan ke kerajaan Mempawah dan Pontianak. Berkat bantuan dari dua kerajaan ini, Selimbau semakin berkembang menjadi kerajaan yang kuat dan disegani. Sejak tahun 1641, Kesultanan Aceh Darussalam yang merupakan salah satu kerajaan Islam terbesar di Nusantara dipimpin oleh raja perempuan. Ialah Sultanah Safiatuddin atau Putri Sri Alam yang merupakan anak tertua dari Sultan Iskandar Muda. Saat itu Iskandar Muda yang wafat pada 1636 tak mempunyai putra mahkota dan akhirnya digantikan oleh sang menantu, Sultan Iskandar Sani yang tidak lain suami dari Safiatuddin. Namun era Iskandar Sani ini tidak lama karena ia meninggal dunia pada 1641. Situasi politik saat itu mendesak Safiatuddin menjadi pemimpin Kesultanan Aceh berikutnya. Saat ia naik takhta, terjadi perdebatan soal pemimpin perempuan dalam pemerintahan Islam. Ada sejumlah kalangan yang tidak setuju, bahkan terjadi beberapa kali aksi pemberontakan dan juga upaya untuk mendongkel kepemimpinannya. Namun ternyata sang ratu mampu melewati masa-masa sulit itu. Bahkan ia terbilang sukses membangkitkan kejayaan Aceh Darussalam. Saat itu Aceh mengalami kemajuan pesat dalam berbagai bidang, termasuk ekonomi, agama, hukum, seni budaya hingga ilmu pengetahuan. Setelah Safiatuddin, kerajaan Aceh dipimpin oleh raja perempuan selama 3 tahun 1699. Aba-aba dimulainya aksi pembunuhan, ditandai dengan letusan meriam dari istana. Berkat persiapan matang, eksekusi berjalan lancar.
Dalam waktu tidak lebih dari 30 menit, 6.000 ulama tewas ditikam para serdadu yang dipimpin oleh keempat orang kepercayaan raja. Sejarawan Van Guns dalam catatannya menulis, belum setengah jam berlalu, setelah terdengar bunyi tembakan, 5-6 ribu jiwa dibasmi dengan cara yang mengerikan. Juga ditulis, bahwa selama aksi pembunuhan berlangsung, raja mengurung diri di istana. Dia bertingkah seolah tidak mengetahui apa yang terjadi di luar istana. Panembahan di kiri mengutus Gusti Lekar ke Tayan untuk mengamankan jalur upeti yang sering mendapat gangguan. Dengan bantuan dari suku Dayak di Tayan, Gusti Lekar berhasil mengamankan jalur upeti menuju Matan. Beberapa waktu kemudian, Gusti Lekar dengan kerabat dan pengikutnya memutuskan untuk menetap di Tayan. Gusti Lekar terpaksa meninggalkan Matan karena persengketaan yang terus-menerus di kerajaan ayahnya tersebut. Di Tayan, Gusti Lekar mendirikan sebuah komunitas yang masih belum berbentuk kerajaan. Komunitas tersebut terus berkembang. Sepeninggal Gusti Lekar, komunitas itu diteruskan oleh putranya hingga menjadi sebuah kerajaan. Tayan secara resmi menjadi kerajaan pada masa kepemimpinan Gusti Kamarudin. Ajaran Islam mulai dikenal di kerajaan Konawe pada masa pemerintahan Mokole Tebawo pada abad ke-16. Utusan Kesultanan Buton yang bernama Laembo juga pernah mengajak Mokole Melamba menerima Islam, tetapi belum diterima. Laembo kemudian mendakwakan Islam di Pulau Wawoni dengan mengajar cara menulis huruf Arab dan menciptakan aksara Lembo. Akhirnya Islam berkembang dan lembaga Islam didirikan. Anak dari Mokole Malemba, yaitu Laki Dende, akhirnya diutus untuk belajar agama Islam di Pulau Wawoni sebelum menjadi raja. Toli-Toli, Wanggudu, dan pelabuhan Tinanggea menjadi pusat dakwah Islam. Penyebarannya dilakukan oleh pedagang dari Kesultanan Bone, Kesultanan Goa, dan Sopeng. Sebanyak 46% kosakata bahasa Melayu di Manado diambil dari bahasa Ternate. Di antaranya seperti kosakata ngoni, ngana, kita, torang, dorang, dan masih banyak lagi. Hingga saat ini, bahasa Melayu Ternate ini digunakan luas di Indonesia Timur, terutama Sulawesi Utara, pesisir timur Sulawesi Tengah dan Selatan, Maluku dan Papua, dengan dialek yang berbeda-beda. Gunung Tambora meletus. Dampaknya tak hanya memusnahkan kerajaan Tambora dan Pekat, tetapi juga meleburkan kerajaan Sanggar di timur Tambora. Sebelum musnah, kerajaan-kerajaan itu sempat mengalami kemakmuran. Mereka negara mandiri di bawah Kesultanan Goa Talo. 3 kerajaan kecil ini memiliki akses menuju Bandar Bima, yang jadi tempat singgah kapal-kapal pedagang asing. Melihat Tambora kaya sumber daya alam dan berlokasi strategis, Belanda pun mencoba untuk menguasai Tambora. Namun saat Belanda sedang menjalankan politik adu domba di sana, Gunung Tambora meletus melenyapkan Tambora dan kerajaan lainnya. Mulanya menewaskan 75% penduduk Tambora. Sisa yang hidup kemudian tewas semua setelah diterjang banjir. Pasca bencana, wilayah Tambora dapat kembali hidup berkat kedatangan pedagang dari luar yang membawa bahan pangan.
Kaum Padri sejatinya hanya ingin menerapkan norma-norma agama dan menjadikan Minangkabau sebagai masyarakat yang menerapkan syariat Islam tersebut. Bahkan kaum Padri melakukan berbagai cara untuk mengajak masyarakat adat meninggalkan perbuatan yang melanggar syariat Islam. Namun di sini mulai muncul pihak ketiga, yaitu Belanda, yang memainkan perannya di belakang kaum adat. Mereka memanfaatkan kesempatan tersebut agar hubungan kaum adat dan kaum Padri memanas. Akhirnya perang ini mulai pecah pada 1803 hingga menyebabkan saling serang di antara kedua kubu, yaitu kaum adat dan kaum ulama. Hingga perang ini meluas ke daerah lain dan kerajaan lain seperti kerajaan Batak dan Mandailing. Puncaknya perang ini terjadi pada 1815. Perang ini berbunyi menjadi perang saudara, tapi bagi kaum ulama, musuh sebenarnya adalah Belanda yang bersembunyi dan memanfaatkan kaum-kaum adat untuk menghadapi kaum ulama. Disebut tragedi Mandor berdarah lantaran peristiwa pembantaian yang menewaskan ribuan orang tersebut terjadi di Desa Mandor, Pontianak, Kalimantan Barat. Peristiwa ini menjadi salah satu peristiwa pembantaian terkejam pada masanya. Pasalnya, menurut catatan pemerintah Kalimantan Barat terdapat 21.037 korban jiwa dalam peristiwa yang terjadi pada 28 Juni 1944 tersebut. Meskipun orang Jepang mengklaim bahwa hanya terdapat 1.486 korban dalam peristiwa pembantaian itu. Pemerintahan Jepang menolak klaim terhadap korban tewas menurut pemerintah Kalimantan Barat. Peristiwa ini berawal dari ketidaksukaan orang-orang Jepang terhadap kelompok yang diduga memberontak di Kalimantan Barat. Motifnya adalah agar Jepang dapat menguasai sumber daya alam yang ada di Kalimantan Barat waktu itu. Rakyat dipaksa bekerja tanpa dibayar, disiksa, hingga tak punya pakaian.